Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada seorang anak Tuhan yang bertanya, apakah untuk merasa berbahagia tergantung pada kedewasaan rohani seseorang? Atau dengan kata lain dia bertanya, apakah hanya orang-orang yang dewasa rohani yang bisa merasa berbahagia? Saudara, jawabannya tentu saja tidak, saudara. Setiap orang bisa merasa berbahagia. Orang yang dewasa rohani bisa merasa berbahagia. Orang-orang yang tidak dewasa rohani juga bisa merasa berbahagia, saudara. Bahkan orang jahat pun bisa merasa berbahagia. Tetapi saudara, yang pasti kebahagiaan di antara mereka berbeda satu dengan yang lain. Mengapa demikian, saudara? Orang-orang yang tidak dewasa rohaninya, mereka menggantungkan kebahagiaan mereka pada hal-hal yang ada di luar diri mereka, pada hal-hal yang sementara, saudara. Contoh, ada orang-orang yang baru merasa berbahagia waktu mereka mendapatkan keuntungan, waktu mereka berhasil. Mereka berbahagia waktu mereka naik gaji, naik jabatan. Mereka berbahagia waktu mereka menjadi populer, saudara. Sehingga pada waktu mereka tidak alami itu semua, atau itu semua hilang dari dalam kehidupan mereka, mereka tidak bisa berbahagia. Saudara, bahkan ada orang-orang, saudara, yang menginginkan hal-hal yang jahat untuk merasa berbahagia. Contoh, saudara, ada orang-orang yang merasa berbahagia kalau dia bisa membalas, bisa mencelakakan orang-orang yang dia benci. Ada orang-orang yang bisa merasa berbahagia hanya pada waktu mereka menggunakan narkoba. Ada orang-orang yang merasa berbahagia hanya pada waktu mereka mendapatkan hasil dari korupsi yang besar. Dan saudara, kita tahu, semua itu pada akhirnya akan mencelakakan setiap orang yang melakukannya. Nah saudara, sedangkan orang-orang yang dewasa rohani, saudara, mereka bisa merasa berbahagia dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan di mana kebanyakan orang tidak bisa merasa berbahagia, orang yang dewasa rohaninya tetap bisa merasa bahagia. Contoh saudara, mari kita baca Matius pasal 5 ayat 3. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, dengan kata lain, melalui ayat ini Tuhan Yesus sedang mau berkata bahwa setiap orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, orang-orang yang bertumbuh rohaninya di dalam Tuhan, mereka bisa tetap merasa berbahagia meskipun mereka miskin di hadapan Allah. Orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, saudara, meskipun mereka hidup dalam keterbatasan, mereka hidup dalam kesederhanaan, bahkan mereka dipandang miskin oleh orang lain, tetapi mereka bisa tetap merasa berbahagia. Mengapa, saudara? Karena dikatakan karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Apa artinya, saudara? Salah satu versi Alkitab bahasa Inggris mengatakan bahwa yang mempunyai kerajaan surga artinya adalah orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Mereka akan dibela oleh kerajaan Allah, saudara. Meskipun mereka dipandang orang miskin, penuh dengan kekurangan, saudara, keterbatasan, tetapi Tuhanlah yang akan memberkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan yang akan menolong mereka, membela mereka pada waktunya. Sehingga saudara, dalam segala keterbatasan, mereka tetap bisa berbahagia karena mereka percaya pertolongan Tuhan cukup bagi mereka dan tidak pernah terlambat. Dan ini hanya bisa dialami oleh orang-orang yang dewasa rohani. Contoh lain, saudara, mari kita baca Matius pasal 5 ayat yang kelima sekarang. Dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, lemah lembut diterjemahkan sebagai orang-orang yang bisa menerima dirinya apa adanya, bahkan bisa menerima kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya, saudara. Banyak orang-orang yang tidak bisa menerima kekurangan yang ada dalam dirinya, sehingga mereka berusaha menutupinya demikian rupa, berusaha mengubahnya, saudara. Sehingga waktu mereka tidak bisa mengatasi semua itu, mereka tidak bisa berbahagia. Mereka bahkan mengeluh sepanjang hidup mereka karena kekurangan-kekurangan mereka. Sedangkan orang-orang yang lemah lembut dikatakan mereka bisa menerima dirinya apa adanya, bahkan bisa menerima kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya, saudara. Sehingga mereka bisa tetap berbahagia. Mengapa demikian? Dikatakan karena mereka akan memiliki bumi. Kata memiliki bumi dalam Alkitab Inggris tersebut diterjemahkan sebagai pada waktu mereka bisa menerima diri mereka apa adanya, maka mereka tidak hanya melihat kekurangan dalam diri mereka, saudara, tetapi mereka juga bisa melihat kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri mereka yang tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak dimiliki oleh orang lain. Dan karena itu mereka percaya
bahwa Tuhan bisa menggunakan segala kelebihan yang ada dalam dirinya untuk mendatangkan kebaikan buat hidup mereka. Dan karena itu saudara, meskipun ada kekurangan dalam dirinya, tetapi orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan bisa tetap merasa berbahagia. Dan ini hanya bisa dialami oleh orang-orang yang bertumbuh rohaninya, orang-orang yang dewasa rohani. Nah, karena itu saudara, bisa kita simpulkan bahwa setiap orang bisa merasa berbahagia, tetapi hanya orang-orang yang dewasa rohani, yang bertumbuh kerohaniannya, yang bersungguh hati kepada Tuhan, yang bisa tetap merasa berbahagia dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan-keadaan di mana orang kebanyakan tidak bisa berbahagia, mereka bisa tetap berbahagia. Karena kebahagiaan mereka bukan berasal dari hal-hal yang sementara, tapi kebahagiaan mereka berasal dari Tuhan yang sempurna dan kekal. Amin, saudara. Karena itu mari saudara, jadilah anak-anak Tuhan, orang Kristen yang bertumbuh dalam kerohanian, menjadi dewasa rohani. Bukan untuk kebanggaan, kesombongan, tapi supaya kita bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan sukacita, kita bisa berbahagia sepanjang umur hidup kita. Amin. Karena itu mari saudara berdoa bersama dengan saya, supaya Roh Kudus menolong kita. Mari satukan hati dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami minta pertolongan Roh Kudus supaya kami bisa bertumbuh dalam kerohanian kami, sehingga kami bisa hidup berbahagia sepanjang umur hidup kami, karena kami mengenal Engkau dan percaya serta mengandalkan Engkau. Terima kasih, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah saudara, demikian renungan firman Tuhan kita hari ini. Sampai berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan